Hai, hari ini kita akan menyelami sesuatu yang sangat menarik. Perbedaan antara Katolik dan Protestan. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang membuat mereka berbeda? Apa yang mereka miliki bersama? Dan mengapa perbedaan itu penting? Kami akan menguraikan semuanya dengan cara yang sederhana dan menarik. Jadi tetaplah di sini dan jangan sampai ketinggalan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran kami, dan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih. Katolik menelusuri asal-usulnya kembali ke Roma sekitar tahun 30 Masehi. Tidak lama setelah penyaliban Yesus Kristus, Gereja Katolik awal percaya bahwa mereka meneruskan warisan tradisi Yahudi dan ajaran Yesus yang dibagikan oleh para rasul. Sebaliknya, Protestan muncul jauh setelah itu, pada tahun 1517. Semuanya dimulai ketika Martin Luther, seorang biarawan Jerman, memicu reformasi Protestan di Wittenberg, Jerman. Gerakan ini bertujuan untuk menantang apa yang Luther dan para pendukungnya lihat sebagai korupsi di gereja Katolik, dengan alasan bahwa gereja telah menyimpang jauh dari pesan asli kekristenan. Tahukah Anda bahwa Santo Petrus, salah satu rasul Yesus Kristus yang paling setia, sering dianggap sebagai paus pertama gereja Katolik? Menurut tradisi Katolik, Yesus mempercayakan kepadanya kunci kerajaan surga, yang melambangkan perannya sebagai pemimpin gereja. Mari kita maju cepat ke abad ke-16, di mana tokoh penting lainnya muncul. Martin Luther, seorang biarawan Jerman, teolog, dan profesor. Luther menjadi kekuatan pendorong di balik reformasi Protestan yang menantang otoritas gereja Katolik. Berbeda dengan visi Petrus, Luther menekankan iman yang berfokus pada kekuatan kasih karunia, pentingnya kitab suci, dan hubungan pribadi dengan Tuhan, yang bergeser dari ketergantungan pada gereja institusional. Apakah Anda pernah memperhatikan perbedaan antara simbol Katolik dan Protestan? Dalam Katolik, salib menggunakan gambar Yesus yang disalibkan merupakan simbol yang kuat. Ini mengingatkan orang percaya tentang penderitaan dan pengorbanan terakhir Yesus untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Di sisi lain, dalam Protestanisme, simbol salib seringkali lebih sederhana, mencerminkan fokus pada kebangkitan dan kasih karunia. Banyak gereja Protestan menggunakan salib Latin polos tanpa gambar Yesus. Simbol ini berfokus pada sesuatu yang sama mendalamnya, yaitu kebangkitan. Kebangkitan merayakan kemenangan Yesus atas kematian dan dosa, serta menekankan harapan, kemenangan, dan kehidupan baru daripada rasa sakit dan penderitaan penyaliban. Apakah Anda pernah melangkah ke dalam gereja Katolik dan merasa kagum dengan keindahannya yang menakjubkan? Gereja Katolik sering dirancang untuk mencerminkan keagungan dan kemuliaan Tuhan, dengan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, jendela-jendela kaca patri yang rumit, dan karya seni yang kaya. Di dalamnya, Anda akan menemukan patung-patung, lukisan-lukisan, dan penggambaran yang jelas tentang kisah-kisah Alkitab, orang-orang kudus, malaikat, dan momen-momen penting dari kehidupan Yesus. Semuanya dimaksudkan untuk menginspirasi dan mengangkat. Di sisi lain, gereja-gereja Protestan mengambil pendekatan yang berbeda. Arsitektur mereka biasanya lebih sederhana, berfokus lebih sedikit pada kemegahan visual dan lebih pada kata-kata yang diucapkan. Mimbar sering menjadi pusat perhatian, menyoroti pentingnya kitab suci dan khotbah, serta menghubungkan jemaat dengan Tuhan. Perbedaan ini dengan indah mencerminkan cara-cara berbeda setiap tradisi berusaha untuk menginspirasi iman dan pengabdian. Tahukah Anda bahwa ada perbedaan besar antara Alkitab Katolik dan Protestan? Alkitab Katolik berisi 73 buku, terdiri dari 46 di Perjanjian Lama dan 27 di Perjanjian Baru. Alkitab ini juga mencakup beberapa buku Deuterokanonika yang tidak ditemukan dalam Alkitab Protestan. Buku-buku ini menambah kedalaman pada ajaran dan tradisi Katolik. Di sisi lain, Alkitab Protestan, yang dibentuk selama Reformasi, mencakup 66 buku, mengikuti kanon Yahudi dengan 39 buku di Perjanjian Lama dan 27 di Perjanjian Baru. Martin Luther dan para reformator lainnya memutuskan untuk menghilangkan 7 buku dari Perjanjian Lama, melabeli mereka sebagai apokrif, yang artinya tidak dianggap sebagai bagian dari kitab suci yang asli. Perbedaan ini mencerminkan keyakinan dan prioritas yang berbeda dari setiap tradisi. Dalam Katolik, pemimpin agama biasanya adalah seorang pastor yang menjalani kehidupan selibat dan berfungsi sebagai jembatan antara Tuhan dan umat manusia. Pastor melakukan sakramen dan membimbing jemaat mereka menuju pertumbuhan spiritual dan keselamatan. Dalam Protestantisme,
Pemimpin spiritual biasanya adalah seorang pendeta yang dikenal karena karisma dan kemampuan mereka untuk menginspirasi melalui kepribadian dan ajaran mereka. Tidak seperti pastor Katolik, pendeta Protestan dapat menikah dan memiliki keluarga, yang mencerminkan keyakinan bahwa berbagi dalam pengalaman hidup sehari-hari membantu mereka terhubung lebih baik dengan jemaat mereka dan membimbing mereka. Bagi umat Katolik, mengakui dosa adalah tindakan sakral yang biasanya dilakukan dengan seorang pastor di bilik pengakuan dosa. Sakramen ini disebut rekonsiliasi atau tobat, yang melambangkan pertobatan sepenuh hati orang berdosa dan karunia pengampunan Tuhan yang disampaikan melalui pastor. Sebaliknya, Protestan menganut gagasan imamat semua orang percaya, yang berarti setiap orang memiliki hubungan langsung dengan Tuhan. Mereka mengakui dosa-dosa mereka secara pribadi kepada Tuhan, dan percaya bahwa pengampunan datang langsung darinya tanpa membutuhkan pendeta sebagai mediator. Umat Katolik umumnya menggunakan air suci yang diberkati oleh pastor sebagai cara untuk membawa berkat. Dengan air tersebut dipercikan pada orang percaya dan benda-benda untuk melambangkan rahmat pengudusan, serta sebagai bagian dari banyak sakramen dan upacara gereja. Di sisi lain, Protestan umumnya tidak bergantung pada benda-benda fisik untuk menerima berkat. Mereka percaya pada kekuatan doa saja untuk mendapatkan berkat Tuhan, yang menyoroti hubungan pribadi dan langsung antara Tuhan dan setiap orang percaya. Cara benda-benda fisik digunakan dalam doa berbeda antara umat Katolik dan Protestan. Umat Katolik secara tradisional menggunakan manik-manik rosario, yaitu serangkaian manik-manik yang digunakan untuk melacak doa-doa dalam rosario. Setiap manik-manik mewakili doa tertentu, dan pengulangan doa-doa ini diyakini membantu penyembah tumbuh lebih dekat dengan Bunda Maria dan Yesus. Sebaliknya, Protestan umumnya tidak menggunakan benda-benda fisik ketika mereka berdoa. Mereka lebih berfokus pada keyakinan bahwa doa adalah percakapan langsung dan pribadi dengan Tuhan, tanpa perlu menggunakan benda atau mediator manusia. Katolik mengajarkan bahwa ada 3 alam di akhirat. Surga bagi mereka yang meninggal dalam keadaan rahmat, neraka bagi mereka yang meninggal dalam dosa berat, dan api penyucian, yang merupakan keadaan sementara bagi mereka yang membutuhkan pemurnian sebelum dapat masuk surga. Di sisi lain, kepercayaan Protestan biasanya hanya mengakui surga dan neraka, menolak gagasan api penyucian. Banyak Protestan menekankan bahwa keselamatan datang melalui iman saja, yang berarti mereka percaya bahwa orang diselamatkan oleh iman mereka kepada Yesus, dan bukan hanya oleh tindakan atau perbuatan mereka saja. Dalam ibadah Katolik, musiknya seringkali lambat dan damai, menampilkan himne dan nyanyian tradisional yang telah menjadi bagian dari gereja selama berabad-abad. Gaya musik ini membantu menciptakan suasana yang serius dan hikmat, mencerminkan sejarah panjang ibadah Katolik. Sebaliknya, banyak denominasi Protestan, terutama gereja evangelikal dan Pentakosta, merangkul gaya musik yang lebih modern, seperti pop. Musik yang ceria dan bersemangat ini dirancang untuk menginspirasi dan memberi energi pada jemaat, sehingga membuat ibadah terasa menyenangkan dan kuat secara emosional. Gereja Katolik mengakui 7 sakramen: baptisan, penguatan, ekaristi, rekonsiliasi, pengurapan orang sakit, perkawinan, dan imamat. Sakramen-sakramen ini dipandang sebagai cara-cara di mana orang percaya menerima kasih karunia Tuhan, membantu mereka tumbuh secara rohani. Sebaliknya, sebagian besar gereja Protestan hanya mengakui 2 sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Bagi Protestan, ini adalah ritual penting yang diperintahkan oleh Yesus, tetapi mereka lebih memandangnya sebagai tindakan simbolis daripada cara langsung untuk menerima kasih karunia. Umat Katolik mempraktikkan baptisan bayi, sebuah tradisi yang kembali ke hari-hari awal gereja. Praktik ini didasarkan pada kepercayaan pada dosa asal, di mana baptisan dilihat sebagai cara untuk membersihkan jiwa dan membuka jalan menuju keselamatan. Di sisi lain, sebagian besar denominasi Protestan mengikuti baptisan orang percaya atau baptisan credo, yang hanya terjadi ketika seseorang secara pribadi memutuskan untuk mengikuti Kristus. Namun sebagian juga melakukan baptisan bayi. Bagi Protestan, baptisan bukanlah tentang keselamatan, tetapi merupakan deklarasi iman dan cara untuk menunjukkan hubungan mereka dengan Kristus. Tahun liturgi Katolik dipenuhi dengan banyak hari raya dan musim penting, dengan 5 yang paling terkenal adalah Natal merayakan kelahiran Yesus, masa Prapaskah merupakan waktu refleksi dan tobat menjelang Paskah, Paskah yang menandai kebangkitan Yesus, Pentakosta yang merayakan kedatangan Roh Kudus, dan Hari Raya Orang Kudus, yang menghormati orang-orang suci yang diakui oleh gereja. Sebaliknya, Protestan biasanya fokus pada 2 hari libur besar, yaitu Natal dan Paskah, yang merayakan kelahiran, kematian,
dan kebangkitan Yesus Kristus. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bagaimana tradisi bervariasi. Umat Katolik lebih menekankan pada seluruh kalender gereja. Katolik adalah denominasi Kristen terbesar, dengan sekitar 1,3 miliar pengikut di seluruh dunia. Para pengikut Katolik dan Protestan ditemukan di setiap benua, dengan komunitas besar di Eropa, Amerika, dan Afrika. Sebagai perbandingan, Protestanisme memiliki antara 920 juta hingga 1 miliar pengikut di seluruh dunia, dengan kehadiran yang kuat di Amerika Utara, Eropa, dan sebagian Afrika serta Asia. Pengikut Katolik terbesar ditemukan di Brasil, di mana terdapat sekitar 123 juta umat Katolik. Ini sebagian besar disebabkan oleh hubungan historis negara tersebut dengan Portugal dan upaya misionarisnya. Di sisi lain, Amerika Serikat memiliki jumlah Protestan tertinggi, sekitar 153 juta, sebagai hasil dari akar awal bangsa ini dalam reformasi dan gelombang imigran Protestan yang kemudian memainkan peran utama dalam membentuk identitas budaya dan agama di negara tersebut. Umat Katolik pernah menggunakan bahasa Latin untuk doa-doa liturgis, sebuah tradisi yang berakar pada asal-usul gereja di Kekaisaran Romawi dan melambangkan kesatuan serta jangkauan globalnya. Namun, setelah Konsili Vatikan II pada tahun 1960-an, bahasa lokal mulai menjadi pusat perhatian dalam ibadah Katolik, meskipun bahasa Latin tetap menjadi bahasa resmi Vatikan. Dalam Protestantisme, doa biasanya diucapkan dalam bahasa lokal, yang mencerminkan fokus reformasi pada komunikasi pribadi dan langsung dengan Tuhan, serta keyakinan bahwa kitab suci dan ibadah seharusnya dapat diakses oleh semua orang dalam bahasa mereka sendiri. Terlepas dari banyaknya perbedaan yang membedakan praktik dan kepercayaan mereka, penting untuk diingat bahwa baik umat Katolik maupun Protestan bersatu dalam pengabdian mereka kepada Tuhan yang sama. Mereka berbagi keyakinan inti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di tengah keragaman ini, iman bersama ini menciptakan hubungan yang kuat di antara mereka, yang menyoroti sifat pengabdian Kristen yang dalam dan beragam. Setelah kita menyelami perbedaan dan persamaan antara Katolik dan Protestan, kita telah melihat bagaimana dua tradisi besar ini, meski berbeda dalam banyak hal, tetap bersatu dalam iman kepada Yesus Kristus. Jangan lupa untuk bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, perjalanan iman kita selalu lebih kaya saat kita menjelajahi bersama.